warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menampilkan tentang materi ajar laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, di sini kita lihat ada di RPP. Di sini ada RPP Ekonomi SMA kelas 12 semester ganjil Sekolah SMA Negeri 11 Palembang. Ini sini materinya laporan keuangan perusahaan jasa. Waktunya 2 kali 45 menit. Modalnya modal daring. Sini kita lihat bahwa kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Sedangkan tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mendeskripsikan dan menyajikan laporan tentang keuangan perusahaan jasa melalui moda daring, melalui Google Classroom, Google Form, WhatsApp, dan di Google Meeting. Atau mungkin bisa juga di Zoom. Ini materi ajarnya dan laporan keuangan perusahaan jasa. Ada penjelasannya adalah tahap ketiga dalam siklus akuntansi adalah membuat laporan keuangan, adalah tahap pelaporan, buat laporan keuangan. Ini ada laporan keuangan, itu terdiri dari laporan laba rugi yang sederhana. Ini adalah laporan perubahan modal dan neraca. Dikatakan paling sederhana, masih ada laporan lain, misalnya laporan arus kan, laporan lain yang kira-kira tergantung perusahaannya. Ya, mau buat banyak. Tapi kalau untuk kelas 12 SMA cukup laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Pembahasannya masing-masing adalah sebagai berikut. Di sini laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat sumber-sumber pendapatan perusahaan dan jenis-jenis beban perusahaan. Laporan laba rugi dapat disajikan dalam 2 bentuk. Di sini ada bentuk langsung, lalu ada bentuk ini bertahap, single step dan multiple step. Laporan laba rugi ini dengan bentuk langsung, ini menjumlahkan semua pendapatan menjadi satu. Demikian pula bebannya. Setelah itu dicari selisihnya untuk mengetahui laba dan rugi usaha. Di sini rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban sama dengan laba rugi. Bila besar pendapatan, dia akan menghasilkan laba. Tapi pendapatannya kalau lebih kecil dari beban, ya rugi. Tuh. Ini diambil dari kas kerja, kolom laba rugi. Nah, ada yang bentuk bertahap. Bedanya kalau yang langsung itu langsung saja pendapatan dikurangi beban. Kalau ini laporan laba rugi dengan bertahap, ini memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta memisahkan pula antara beban usaha dan beban di luar usaha. Setelah itu dicari selisihnya untuk mengetahui laba atau rugi usaha. Nah, ini kan rumusnya. Pendapatan usaha dikurangi beban usaha ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha. Itu laba atau rugi. Jadi kalau lebih besar pendapatan ya laba, kalau lebih kecil pendapatannya rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement. Sesuai dengan namanya, laporan perubahan modal ini menyajikan laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal. Ya, pertama, jadi modal awal itu kan berubah karena ada pendapatan, ada prepay, ada beban, akhirnya menjadi modal akhir. Dalam rumusnya, modal awal ditambah laba bersih dikurang price sama dengan modal akhir. Kita tahu bahwa price itu adalah pengambilan untuk pribadi pemilik perusahaan. Terus neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode untuk mengenai besarnya harta, utang, dan modal perusahaan. Ini perkiraan real, harta, utang, modal. Ya, kita kan masih ingat kan lagunya. Ini akun itu terbagi 2, akun nilai nominal. Akun itu
utang dan modal. Akun nominal terbagi dua, pendapatan dan beban. Jadi neraca ini adalah akun real. Nah, ternyata dalam menyusun laporan neraca pada perusahaan dagang ini, ia bersumber dari kolom kas kerja dan modal akhir dan laporan perubahan modal. Rumusnya, harta sama dengan utang ditambah modal. Pengembangan selanjutnya kalau mencari utang berarti harta dikurangi modal. Kalau mencari modal berarti harta dikurangi utang. Ya. Nah ini bentuk contohnya. Dikecilkan sedikit. Biar masuk. Inilah laporan keuangan perusahaan. Biasa. Ini ada Salon Indah. Salon Indah. Ya. Di sini Salon Indah, kita lihat laporan laba rugi 31 Desember 2000 sekian. Pendapatan usahanya 18.100.000. Beban listriknya 1 juta. Beban gajinya 5 juta. Beban perlengkapan kantornya 1 juta. Lalu beban penjualan peralatan kantornya 800.000. Beban sewanya 4 juta. Jumlah beban-bebannya jadi 11.800.000. Di pendapatannya 18.100.000 dikurangi jumlah beban-bebannya 11.800.000. Laba bersihnya akhirnya 6.300.000. Nah, ini laporan perubahan modal. Laporan perubahan modalnya di sini. Bisa dikecilkan. Nah, sini ada modal awal itu ada 20 juta. Terus laba bersihnya 6.300.000. Terus price-nya 1.500.000. Laba bersih dikurang price atau dikurangkan. Di tambahan modalnya ini ada 4.800.000 dari 6.300.000 dikurang 1.500.000. Modal akhirnya 20 juta ditambah 4.800.000 ya, akhirnya 24.800.000. Ya. Nah, neraca. Ini neraca ini ada aktiva dan pasiva. Aktivanya terdiri dari harta, pasivanya terdiri dari utang dan modal. Lancar. Lancarnya kas 13.900.000, pelengkapan kantornya 1 juta, piutang usahanya 900.000, piutang pendapatannya 3 juta. Sewa dibayar mukanya 8 juta. Jumlah lancarnya 26.800.000. Pelengkapan kantornya 8 juta dikurang 800.000. Jadi 7.200.000. Lalu jumlah hartanya itu 26.800.000 ditambah 7.200.000 jadi 34 juta. Nah, 34 juta ini harus sama jumlah harta dengan utang sama modalnya. 34 juta. Sama. Karena neraca harus balance. Jumlah utang dan modal itu dari utangnya utang lancar. Utang itu ada 2, utang lancar, utang jangka panjang. Di sini hanya ada utang lancar 6.500.000 ditambah utang usahanya 6.500.000 ditambah utang gajinya 2 juta ditambah pendapatan diterima di muka 17.000. Jumlah utang lancarnya 9.200.000. Nah, modal akhirnya 24.800.000 dan jumlah utang dan modalnya 34 juta akhirnya sama itu. Ya. Jadi ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal dan ada neraca. Ya. Demikianlah sajian yang saya berikan untuk laporan keuangan perusahaan jasa. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.